Kita bertemu dalam tutorial mengisi hibah proposal, mengisi proposal hibah penelitian dan pengabdian dari situs Bima Kemdikbud ya. Nah, di sini kebetulan saya pakai akun saya sendiri ya. Kemudian kita coba login ya. Setelah login kita coba mengisi satu pengabdian ya, misal usulan baru. Nah, sebelum itu kita lihat dulu info eligibilitas ya. Kita lihat info eligibilitas, kita bisanya apa saja. Nah, oh ternyata ini saya sudah coba mengisi satu kemarin ya. Jadi ini kita langsung ke draft aja ya, coba kita lihat. Ya, jadi kita masuk, kita isi, lalu perhatikan mengisinya itu mengikuti nomor ya. Jadi pertama masukkan judul. Ini saya ngarang aja ya. Kita masukkan judul, platform digital marketing untuk apalah pengolahan pangan lokal misalnya gitu. Ini pengabdian masyarakat ya. Nomor satu ini. Kemudian kita pilih program pengabdiannya. Kategori program pengabdian itu kompetitif nasional. Nomor satu. Lalu nomor duanya bidang fokusnya apa? Nah, ini kebetulan saya di Nusa Tenggara Timur, jadi saya pilih ini kelautan ini ya, blue economy. Nah, saya asumsikan UMKM-nya itu saya mau dengan mitra yang mengolah ikan, gitu ya. Ini dipilih fokusnya di sini blue. Kalau misalnya yang di darat, tumbuhan dan lain-lain itu kita green. Atau mungkin ada sekarang kan era internet, jadi bisa kita pakai digital atau pariwisata atau kesehatan. Jadi ini adalah fokus-fokus tematik yang disediakan oleh Dikti untuk kita pilih salah satu. Jika kita ambil ini ya, rencana induk riset nasional. Nah, ini ada juga ini sosial humaniora, Hanka, maritim, transportasi pangan dan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, silahkan ya, mau pilih tematik atau mau pilih research nasional. Nah, ini kita pilih yang tematik tadi blue economy misalnya produk ikan misalnya. Kemudian skemanya sini skema ada beberapa. Nah, ini saya ambil yang berbasis masyarakat ya. Berbasis masyarakat. Kemudian ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya itu nah ini kalau sudah pilih berbasis masyarakat maka dia otomatis ini pemberdayaan kemitraan masyarakat. Lalu tahunnya cuma 1, 2024 ya. Kemudian kita geser ke sini, ke atas. Tadi kan nomor 5. Sekarang nomor 6, lama kegiatan 1 tahun. Karena saya kebetulan dari ilmu teknik, jadi saya pilih teknik. Lalu elektro dan informatika, dan ini sistem informasi. Kenapa seperti ini? Nah, ini contohnya tadi di sini ya. Saya membuat platform digital marketing. Gitu ya. Contohnya, misal kalau saya dari biologi misalnya, saya membantu eh, cara produksi makanan bersih ya CPMB misalnya, good manufacturing product. Nah, maka saya sesuaikan dengan jurusan saya. Ini mungkin bukan teknik, tapi MIPA misalnya gitu ya. Jadi MIPA nanti turunannya apalagi macam-macam gitu. Nah, setelah isi nomor 9, ini saya ketua, ini urian tugasnya kalian bisa tambahkan jangan cuma ketua ya, tapi di sini Anda ketik melakukan pengendalian seluruh pengabdian masyarakat, mengontrol kualitas pengabdian masyarakat,
memastikan kegiatan berjalan dengan baik dan semua laporan terpenuhi misalnya gitu ya. Jadi jangan cuma tulis satu kata aja tapi dijelaskan sedikit ya. Ini cukup panjang. Lalu di sini saya tambah anggota ya. Ini kebetulan saya ngambil dari teman di Surabaya. Lalu ada satu teman lagi dari Kupang. Nah, masing-masing punya perannya. Di sini temannya peran pertama ini menyiapkan konten marketing digital, yang ini melatih komunikasi produk. Nah, bagaimana dengan menambah lagi misal ya. Nah, waktu kita menambah, ini harus masukin nomor nomor itunya ya, nomor ini nambah ini muncul nggak? Ini coba saya cek dulu ya. Ini nambah, new share. Oh, muncul ya. Oke, oke. Ya, ini harus masukin NIDN. Nah, setelah masukin nanti muncul, kalian bisa isi. Kemudian jangan lupa ini simpan sebagai draft ya, simpan sebagai draft. Nah, setelah simpan sebagai draft, ini ada tampilan berhasil disimpan ya. Kemudian kita geser ke kanan ya, next. Oh, oh. Dia minta ini masukkan mahasiswa 2. Wah, ini harus masukkan mahasiswa ya. Nah, jadi ini tambah di sini. Ini tambah mahasiswa. Nah, ini nanti masukkan nomor mahasiswanya. Ya. Masukkan nomor mahasiswa. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pengisian itu harus cukup lengkap. Ini. Ini untuk pengabdian. Nah, sekarang saya coba lagi yang penelitian ya. Ini saya nggak bisa masuk karena data mahasiswa nggak punya ya. Ini saya coba isi yang penelitian ya. Saya usulan baru. Kemudian saya tambah ya. Nah, kebetulan saya eligible-nya sisa 2 ini. Yang lama sudah ngisi ya. Ini penelitian selanjutnya tesis magister. Ada lagi penelitian disertasi doktor. Ini saya coba yang penelitian tesis magister ya. Ini tutup dulu. Kemudian saya ini sudah pada posisi yang baru. Saya coba isi ya. Misalnya pengukuran kinerja e-commerce pada UMKM. Nah, misalnya gitu, ngarang aja ya, pengukuran kinerja e-commerce pada UMKM. Nah, jadi untuk penelitian itu kurang lebih seperti ini. Setelah nomor 1, di sini ada TKT 2 ya. Di sini ada TKT 2. Sorry. Pilihan nomor 2, tingkat kesiapan teknologinya. Ini kita ukur dulu ya. Kita coba ukur ini apa yang mau diberikan ya. Yang mau diukur ini apa ini? Ya, kinerja e-commerce misalnya gitu ya. Lalu indikatornya. Nah, karena ya seperti tadi pengabdian kelola ikan, jadi ini coba pertanian, peternakan dan perikanan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, eh di sini tingkat kesiapan teknologi 1 sampai 9. Nah, ini karena penelitian
tadi saya ambil tesis magister, berarti itu penelitian dasar. Di TKT-nya 1 sampai 3 ya. TKT-nya 1 sampai 3. Nah, kalau kita mau berakhir di 2, berarti kita ini masukin jangan 100%, masukin 20 aja. Ya. Selesai. Nah, di sini ada 2 dan 3. Tetapi kalau kita ingin langsung ke 3, jadi waktu diukur ini kita masukin 100%. Supaya satunya terkunci, dia otomatis langsung lompat ya. Nah, ini dia minta TKT 2. Ini kita masukin setengah aja yang di duanya ini. Ya, boleh 20, boleh 40 gitu ya. Serahlah. Ini selesai. Maka di sini pilihannya kita bisa 3 atau saya ulangi ya, di sini 2 berarti ini saya ukur lagi. Ini yang 2 ini saya ganti jadi 100 ya. Supaya dia lompat ke 2. 2 sampai 3 TKT-nya gitu. Nah, ini yang posisi 3-nya saya isi 0 saja, simpan. Otomatis TKT-nya mulai dari 2. Jadi terserah kita ya, mau startnya dari 2, berakhir di 3, atau dari 1, berakhir di 2 atau 3 ya. Nah, ini TKT saat ini 3. Tutup dulu. Ini 0, 0, 0, 0. Oke, selesai. Nah, sekarang kita ke kelompok skema ya. Jadi setelah judul diisi, TKT diisi, 1.1 lolos, sekarang 1.2 skemanya apa nih? Ini riset dasar ya. Nah, nanti lihat lagi di panduan. Kemudian setelah riset dasar, kita ke ruang lingkup. Nah, tadi saya pilihnya tesis master ya. Di sini saya pilih tesis master. Otomatis tesis master itu biayanya sampai ke 35 juta saja. Nah, kemudian saya pilih ini fokusnya. Karena tadi judulnya apa ya? Saya jadi lupa lagi. Pengukuran kinerja e-commerce pada UMKM misalnya. Ya, berarti ini e-commerce, e-commerce, e-commerce itu material maju, kebencanaan, teknologi informasi dan komunikasi. E-commerce berarti teknologi informasi ya. Lalu tema penelitiannya apa ini? Nah, tema penelitiannya di sini infrastruktur bukan, sistem platform berbasis open source juga bukan. Ini peningkat teknologi untuk peningkatan konten. Karena e-commerce, Piranti, teknologi informasi dan komunikasi pendukung TIK. Kalau Piranti berarti alat ya. Kalau gitu saya sampai di peningkatan saja. Lalu topiknya apa ini? Karena hanya e-commerce, berarti bukan remote sensing, bukan big data. Kita pilih yang ini aja, teknologi informasi. Kearifan lokalnya di mana kaitannya? Itu kan dagang itu bisa bisa makanan pokok macam-macam ya. Ini bisalah masuk. Lalu kita geser lagi balik ke rumpun ilmu ya. Mirip tadi ya. Kebetulan saya orang di teknik ya. Jadi saya masukkan apa ini? Bahasa, ekonomi, sosial, humaniora, matematika, ilmu tanaman, hewan, kedokteran, teknik misalnya. Atau misal katakanlah ini karena saya membimbing orang S2 berarti saya magister manajemen berarti saya ambil ekonomi aja nggak apa-apa saya. Rumpun ilmunya manajemen lah. Nah, bagaimana memanage penjualan e-commerce itu kan penjualan ya. Lalu ini saya ambil manajemen, prioritas risetnya eh karena ini e-commerce berarti digital ekonomi. Tahunnya ini, lama kegiatannya 1 tahun. Oke, tugas saya mengendalikan
penelitian tesis, karena ini hibah tesis ya, dan mengontrol kualitas luaran pada jurnal nasional terakreditasi ya, itu ya, biar panjang aja ya. Mengendalikan penelitian tesis, karena ceritanya di sini saya dosen pembimbing gitu ya. Nah, kemudian saya harus masukkan nama dosen pembimbing juga ya. Ini saya coba masukkan seorang dosen pembimbing. Ya. Saya cari saja yang ini kebetulan sudah ada ya. Nah, ini sudah masuk satu. Saya pilih dia sebagai anggota. Ini membimbing mahasiswa pasca sarjana. Nah, kira-kira begitu ya. Saya simpan. Nah, ini harus nunggu nih ya. Ini nunggu dia accept, tapi untuk nunggu accept ini harus disimpan sementara dulu ya. Nah, ini berhasil disimpan. Oke, setelah simpan sementara kita lanjut nih nambahin nama mahasiswanya. Keanggotaannya si mahasiswa. Nomornya coba kita siapkan, ini sudah masuk. Oke, Pak Dominikus, mahasiswa S2 manajemen, kita ini coba latih saja ya. Kemudian studi manajemen, mahasiswa bimbingan, mahasiswa tugasnya mengumpulkan data, mengolah dan analisis data, menyusun draft artikel jurnal. Oke, simpan. Jadi kita sudah punya isian pokok penelitian. Kebetulan ini penelitian tesis, lalu kita isi dosen pembimbing kedua, saya sebagai dosen pertama, lalu kita masukin mahasiswanya. Lalu ini simpan sementara. Oke ya, berhasil disimpan sementara. Sekarang kita coba cek lanjut, mudah-mudahan bisa ini. Oke, bisa ya, kita bisa lanjut. Nah, sekarang ini sudah tahap kedua nih. Kita masuk ke kelompok makro riset. Nah, kita lihat di sini. Ini ada terapan sumber daya alam, berbasis sumber daya alam, manufaktur, pabrik, teknologi tinggi, rintisan. Nah, ini karena e-commerce nggak ada, kita pilih aja riset lainnya ya. Pilih riset lainnya. Lalu, luaran wajibnya 1 tahun. Kita pilih ini artikel jurnal, jenis luarannya jurnal Tinta 4 ya. Kemudian ini alamat jurnal tujuan ya. Ini alamat jurnal tujuan. Misalnya kita isi jurnal.xid misalnya. Ya. Nah, kemudian kita download template sini ya. Kita download template. Nah, setelah di-download, file ini kita simpan jadi PDF. Setelah kita simpan jadi PDF, ya, kita masukkan kembali ke sini, diunggah ya, unggah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tahapan 1, 2 ini selesai, kita membuka ke tahapan rencana anggaran biaya. Jadi nanti proposalnya belakangan aja baru diisi, tapi kita harus membuka ini supaya biasanya tanggal-tanggal akhir itu, seminggu terakhir itu biasanya crowded, jadi nanti aplikasi di Kemdikbud ini sering kacau, jadi kita harus mengikat. Nah, ini kita simpan sementara, lalu kita next ya.
Kita next ke RAB. Nah, di sini sudah muncul nih total 35 juta. Nah, nanti kita mulai isi ini pelan-pelan ya. Di sini ada kelompok biaya, bahan, data, sewa, analisis, dan lain-lain. Lalu sini komponen juga begitu. Nah, ini diisi pelan-pelan. Nah, inilah maksudnya supaya kita mengunci sampai ke posisi RAB. Ya. Jaga-jaga jika kita agak lambat, pencatatan kita sudah berhasil dilakukan di Ma. Ya. Dan jangan lupa nanti simpan sebagai draft. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu yang bisa disampaikan, ditampilkan. Silakan bekerja dalam 5 hari terakhir ini ya. Memang masih sampai tanggal 20-an, tetapi sebaiknya Anda 5 hari ini udah ngebut misi. Ini contoh sederhana saja. Oke.